Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pemirsa, dampak perang Tinteng, kelangkaan BBM belum terjadi. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup batasi sampah anorganik dan residu ke TPA Suwung mulai bulan April 2026. Pemirsa, jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, perang yang berkecamuk antara Iran versus Amerika dan Israel membuat Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran minyak di Timur Tengah berpotensi ditutup. Kondisi tersebut diprediksi berimbas terhadap stok BBM nasional yang diprediksi hanya bertahan 23 hari. Kelangkaan BBM menjadi ancaman banyak negara jika perang Iran versus Amerika-Israel berlangsung lama. Tak terkecuali Indonesia, bahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan stok BBM nasional saat ini cukup untuk 23 hari ke depan. Di Bali sendiri dampaknya belum begitu kelihatan. Dari pantauan tim liputan Bali TV di sejumlah SPBU di Denpasar, tidak terjadi perubahan berarti. Masyarakat tetap bisa membeli BBM secara normal di SPBU. Ancaman kelangkaan BBM jika perang terus berkecamuk ini menurut pengamat ekonomi Undiknas, Profesor Raka Swardana merupakan hal yang tidak bisa dihindari, karena Indonesia membeli BBM dari satu sumber yakni negara Timur Tengah yang harus melewati Selat Hormuz yang kini tengah dalam kondisi perang. Kedepan pemerintah perlu memikirkan untuk membeli BBM dari sumber-sumber negara lain selain Timur Tengah agar jika terjadi sesuatu di Timur Tengah, stok BBM di dalam negeri tetap aman. Saya kira pasti sudah ada berbagai perhitungan. Memang benar, kalau itu misalnya Selat Hormuz ditutup, kapal-kapal tidak boleh lewat, maka sangat rentan bagi kita. Ini juga harus jadi bahan pemikiran bahwa kita tidak boleh tergantung pada di sektor tempat. Karena kita selama ini impornya dari Singapura, impor dari Singapura dari Timur Tengah. Kita bisa dari daerah timur, misalnya di Cina, ada dimanapun yang daerah tidak agak rawan konflik. Tapi itu perlu proses lama. Yang kita harus siap semua itu. Dan ini sekarang mudah-mudahan perang akan cepat berakhir, itu aja. Ria Bali TV. Pemirsa, masih berlangsungnya perang antara Iran versus Amerika dan Israel diprediksi akan berdampak terhadap pariwisata Bali. Seperti yang sudah terlihat, penundaan penerbangan ke Bali berpotensi menurunkan kunjungan wisatawan. Perang antara Iran versus Amerika dan Israel telah berlangsung beberapa hari. Perang ini belum menunjukkan kapan akan berakhir. Jika perang ini berkepanjangan, akan membawa dampak signifikan terhadap ekonomi dan pariwisata Bali. Pengamat ekonomi dari Undiknas, Profesor Raka Swardana mengatakan, dampak yang telah dirasakan Bali beberapa hari belakangan ini adalah tertundanya penerbangan atau tidaknya penerbangan dari Bali menuju Timur Tengah atau sebaliknya, karena ruang udara yang tertutup imbas dari perang. Di media sosial, turis-turis asing banyak yang membuat video menginap di Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali, tidak bisa kembali ke negaranya. Maskapai-maskapai besar dari Timur Tengah seperti Emirates yang biasanya banyak membawa turis asing juga terpaksa memarkirkan armada mereka di Bandara Ngurah Rai. Kondisi ini tentu akan membawa dampak terhadap turunnya kunjungan wisatawan yang berarti melemahnya perekonomian Provinsi Bali. Kondisi ini menurut Profesor Raka bisa menjadi pelajaran kembali untuk menguatkan sektor-sektor ekonomi lain di luar pariwisata, mengingat sektor pariwisata sangat sensitif terhadap gejolak global. Hal ini mengingatkan kita kepada kondisi COVID-19 yang diharapkan Bali terus memperkuat sektor-sektor non-pariwisata agar Bali tetap bisa survive jika pariwisata terganggu. Selama ini kan Bali itu sangat dipengaruhi oleh faktor pariwisata hampir 54%. Sektor tersier itu hampir 68%. Salah satunya adalah pariwisata. Sektor primer dan sekunder itu kecil-kecil. Sektor primer itu pertanian dan teman-temannya itu cuma 16%. Sektor
sekunder itu industri pengolahan dan sebagainya cuma 15%-an, maka akan sangat rawan, atau sangat rentan ketika kita mengandalkan di tersier, apalagi khususnya jasa pariwisata. Maka untuk itu kita harus kembali bahwa apa yang harus dilakukan, tidak hanya di sektor itu, maka ekspor, kerajinan, ekspor yang kira-kira kita bisa unggulkan. Misalnya perak yang kita unggulkan, misalkan juga budaya yang lain sebagainya. Itu juga bisa berpengaruh terhadap bagaimana Bali ini. Profesor Rako menambahkan sebelumnya Pemprov Bali telah mencanangkan peta baru ekonomi Bali terkait penguatan sektor-sektor lain selain pariwisata pada pandemi COVID-19. Perang ini bisa menjadi pelajaran kembali untuk memperkuat sektor lain atau diversifikasi ekonomi seperti sektor pertanian, perdagangan, UMKM, dan lainnya. Riasa Bali TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Badung menggelar aksi bersih sampah laut di Pantai Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada Kamis 5 Maret 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisal Nurofik, Gubernur Bali Wayan Koster, serta Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa. Di mana aksi ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI dan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup terkait gerakan Indonesia Asri. Aksi bersih sampah yang dipusatkan di Pantai Jimbaran ini melibatkan unsur Forkopimda Kabupaten Badung, TNI, Polri, mahasiswa, pelajar, hingga komunitas lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup RI bersama Gubernur Bali dan Bupati Badung tampak turun langsung memungut sampah di pesisir pantai. Pantai Jimbaran dan sejumlah pantai di wilayah Badung kerap menerima sampah kiriman, terutama saat musim angin barat. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat Badung merupakan kawasan strategis pariwisata internasional. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup juga menyerahkan bantuan 2 unit wood chipper kepada pemerintah Kabupaten Badung. Bantuan ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam pengelolaan sampah terintegrasi dan penguatan sarana prasarana lingkungan, khususnya di kawasan pariwisata. Terkait kebijakan operasional 12 unit insinerator pemerintah Kabupaten Badung di TPST Mengwitani dan TPST Padang Seni Kuta telah disegel secara permanen oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Penyegelan ini dilakukan karena insinerator tersebut tidak lolos uji emisi dan berpotensi mencemari lingkungan. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi kepada Menteri Lingkungan Hidup yang memberikan ruang pengelolaan. Dengan catatan, sampah harus dipilah berdasarkan jenisnya, seperti kayu dan bambu, serta plastik yang ada di pesisir pantai. Ini memberikan ruang bagi Badung untuk mengoptimalkan 12 insinerator yang ada, namun tetap berbasis pemilahan dan pengawasan ketat. Saya menyampaikan terima kasih sama Pak Menteri, artinya Pak Menteri ada kelonggaran, tapi dengan satu persyaratan bahwa ada penanganan sampah-sampah untuk memanfaatkan insinerator dengan sampah yang satu jenis ya. Contoh misalnya kayu, plastik yang sudah dipilah lah, plastik, tapi plastik tetap harus dicuci sebelumnya. Gitu. Ya, jadi melihat apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini kan sudah cukup longgar buat kita lah. Sementara ini kan kita punya 12 insinerator. 12 insinerator itu nanti kami bisa minta Bu Kadis, nanti kami memilah lah. Yang mana untuk kayu, yang mana untuk plastik mungkin. Sehingga kita lebih cepat nanti pengolahannya di TPST masing-masing. Bupati juga menegaskan masyarakat wajib melakukan pemilahan sampah dari sumber, termasuk di perumahan. Sampah yang tidak dipilah tidak akan diterima di TPS 3R dan TPST yang ada di Badung. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penanganan sampah di Badung. Apalagi TPA Sung diizinkan untuk sampah anorganik dan residu hanya sampai bulan April mendatang. Winate, Bali TV. Pemirsa, Menteri LH batasi sampah anorganik dan residu ke TPA Suwung sampai mulai bulan April 2026. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum
Kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus Rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nurrafiq menegaskan TPA Suwung hanya boleh menerima sampah anorganik dan residu mulai bulan April mendatang. Sampah organik wajib diselesaikan di tingkat hulu berbasis sumber oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Lebih lanjut, Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisal Nurrafiq saat aksi bersih-bersih sampah laut di Pantai Jimbaran, Badung menyatakan pembatasan sampah yang masuk ke TPA Suwung diberikan waktu hingga bulan April. Untuk itu pemerintah daerah mensosialisasikan ke masyarakat untuk memastikan pemilahan sampah berbasis sumber berjalan optimal. Sampah organik diminta tidak lagi dibuang ke TPA Suwung karena dinilai menambah beban pengolahan dan berpotensi meningkatkan pencemaran. Pemerintah daerah diminta menyelesaikan penanganan sampah organik di hulu melalui pembangunan fasilitas komposter, depo modern, dan teknologi pengolahan sampah lainnya. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk memulai memilah sampah dari rumah. Kita meminta TPA Suwung untuk kemudian mengurangi tekanannya. Yang hanya boleh di sana adalah sampah-sampah anorganik yang dipotensikan tidak menimbulkan tambahan beban pencemar. Jadi yang organik paling lambat April itu hanya boleh yang masuk ke Suwung, hanya anorganik. Yang organik harus selesai di hulu. Pak Bupati dan Pak Wali Kota wajib untuk menyelesaikan di hulu dengan membangun fasilitas komposter maupun tebu modern dan lain-lain. Yang paling mungkin yang penting harus selesai. Sehingga dengan sampah yang tidak dipilah ditegaskan tidak akan diangkut dan tidak diperbolehkan masuk ke TPA Suwung. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan beban sampah di Bali sekaligus menjaga citra pariwisata. Mengingat Bali merupakan salah satu tulang punggung pariwisata nasional. Winate, Bali TV. Sementara itu pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisal Nurrafiq mengizinkan penggunaan insinerator secara terbatas untuk sampah organik jenis kayu dan bambu. Kebijakan ini disampaikan saat aksi bersih sampah laut pada Kamis 5 Maret di Pantai Jimbaran, Kabupaten Badung. Aksi bersih sampah laut digelar di Pantai Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisal Nurrafiq, Gubernur Bali Wayan Koster, serta Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan sampah kiriman yang banyak ditemukan di pesisir Bali didominasi material organik seperti kayu dan bambu. Berdasarkan kajian ilmiah, sampah jenis ini memungkinkan ditangani menggunakan insinerator secara terbatas. Namun penggunaan insinerator hanya diperbolehkan untuk sampah yang sudah dipilah, khususnya kayu dan bambu. Selain sampah sudah dipilah, jenis sampah plastik dari laut juga diperbolehkan dimusnahkan di insinerator. Pemerintah akan menempatkan petugas di lokasi untuk memastikan operasional berjalan sesuai aturan
dan tidak tercampur dengan jenis sampah lain. Kementerian Lingkungan Hidup untuk membuka insinerator untuk keperluan terbatas dalam rangka penanganan sampah organik dalam bentuk kayu. Jadi khusus kayu bambu tidak boleh tercampur yang lain. Yang plastik kami masih ingin ada perlakuan tambahan berupa pembersihan plastik dari segala ini kandungan pasir ataupun garamnya sebelum dibakar. Tapi kalau biomas memungkinkan untuk itu karena Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menyampaikan apresiasi kepada Menteri Lingkungan Hidup yang memberikan ruang pengelolaan dengan catatan sampah harus dipilah berdasarkan jenisnya, seperti kayu dan bambu serta plastik yang ada di pesisir pantai. Ini memberikan ruang dalam pengoptimalan 12 insinerator yang ada, namun tetap berbasis pemilahan dan pengawasan ketat. Sementara ini kan kita punya 12 insinerator. 12 insinerator itu nanti kan bisa minta Bu Kadis nanti kami memilah lah, yang mana untuk kayu, yang mana untuk plastik mungkin. Sebenarnya kita lebih cepat nanti pengolahannya di TPST masing-masing. Sementara itu, Gubernur Bali Wayne Koster menyatakan aksi bersih pantai dan sungai akan dilakukan secara rutin oleh pemerintah kabupaten kota sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan Bali. Dipimpin oleh Bupati Wali Kota sebagainya. Jadi saya nano naik dan Dalam kegiatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup juga menyerahkan bantuan 2 unit mesin wood chipper kepada pemerintah Kabupaten Badung untuk mendukung pengelolaan sampah organik, khususnya di kawasan pariwisata. Winate, Bali TV. Pemirsa, bertepatan dengan Purnama Kesanga diselenggarakan wisuda atau menjaya-jaya bagi mahasiswa Moksa Tempel Banjar Nyuh Kuning Ubud Gianyar. 108 mahasiswa yang mengikuti pelajaran akhir di Ambarasram adalah dewa di DWK karena pada hakikatnya mahasiswa memuja 2 unsur Tuhan Siwa Durga sebagai wujud Tuhan untuk memperoleh keharmonisan. Sebelum prosesi Mejaya atau wisuda, sebanyak 108 mahasiswa ini melaksanakan diskusi singkat yang dipandu oleh Maha Guru dan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Sri Aji Adiguru Siwa Ambara, penekun spiritual Bali modern, mengungkapkan, Siwa Durga ada dalam orang tua, teman, saudara, guru spiritual, serta orang terdekat kita. Maka kita harus bisa menghormati mereka. Jika kita sudah bisa menghormati mereka, berarti sudah bisa menerapkan ajaran Tattwa Maasi. Maka dari itu kita harus bisa membersihkan diri, sehingga kita dapat bijaksana. Nantinya, para mahasiswa diharapkan mampu menyebarkan vibrasi Siwa Durga di lingkungan sekitarnya. Sang Yang Widi, Siwa Durga itu ada di dalam diri orang tua kita, maka kita harus menghormati kedua orang tua kita. Siwa Durga ada di dalam diri kakak adik kita, di dalam guru-guru kita, di dalam para sahabat atau tetangga-tetangga kita, di dalam diri pasangan hidup kita, di dalam diri ipar-ipar kita, anak menantu kita, bahkan leluhur-leluhur kita, juga bawahan kita dan guru-guru spiritual kita. Kalau kita sudah tahu bahwa di dalam diri setiap orang yang ada di sekitar kita adalah perwujudan Tuhan, maka tugas kita hanya satu, menghormati mereka. Karena ketika orang bisa menghormati semua, inilah ajaran yang disebut dengan Tattwa Maasi bisa diterapkan. Untuk jumlah pesertanya berapa nih? Saat ini kebetulan bertepatan dengan 108 peserta. Dan ada 3 orang asing yang ikut acara ini. Sri Aji Adiguru Siwa Ambara mengatakan para mahasiswa ini membutuhkan belajar atau kuliah dalam waktu setahun. Mahasiswa bisa menyerap dan memahami pelajaran karena memakai bahasa kekinian. Salah seorang siswa, Nengah Nadre, mengatakan setelah mengikuti kuliah dan belajar di Moksa Temple ini, banyak manfaat yang dirasakan dan dibukakan pintu rezeki, serta banyak solusi dari permasalahan yang dihadapi, sehingga keluarganya sangat harmonis.
yang tadinya kami selalu merasa kosong dalam pikiran, sekarang mulai merasa damai, merasa tenang. Rezeki pun mengalir begitu deras. Hampir semua permasalahan yang saya anggap dulu penting sekali, besar sekali, itu secara otomatis ada solusi yang saya dapatkan. Dan di keluarga pun begitu harmonis. Usai menerima ijazah, 108 orang siswa ini mengikuti prosesi Natab Pabiokaon, menjaya-jaya sembahyang bersama yang dipimpin oleh 2 orang sulinggi, serta diakhiri pemberkatan oleh Sri Aji Adiguru Siwa Ambara, penekun spiritual Bali modern yang juga founder Yoga Tertawa. Agus Sudiatmika, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi. Polda Bali kirim sampel tulang korban mutilasi ke Jakarta. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Puniki kemarjang disampun anak alit menek kulit. Pertapah kaleng bos, mepandes ditawi misangi, rame, antar ketua Banjar Jakarta Selatan dengan di Jakarta Selatan, para pinangkite, miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, jajaran di Treskrimum Polda Bali terus mendalami penyelidikan penemuan potongan jasad korban mutilasi di muara Sungai Wos, Ketewel, Gianyar. Namun tes DNA terhadap potongan tubuh korban mengalami kendala karena sebagian besar jaringan tubuh telah rusak. Oleh karena itu, 6 sampel tulang korban dikirim ke Puslab 4 Mabes Polri Jakarta. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi mengatakan sampel tulang dikirim ke Puslab 4 Mabes Polri karena peralatan di sana lebih lengkap dan canggih. Diharapkan pemeriksaan melalui jaringan tulang dapat membantu mengungkap identitas korban. Saat ditemukan jaringan tubuh korban sudah rusak dan alternatifnya menggunakan jaringan tulang. Hasil tes DNA 6 sampel tulang tersebut sangat penting untuk kepentingan penyelidikan. Apakah ada kaitan dengan kasus penculikan warga negara Ukraina berinisial IK, 28 tahun, yang masih misteri? Dari potongan tulang ini lalu kita kirimkan ke Jakarta, terus lapor Bareskrim Mabes Polri untuk kita cek DNA-nya. Kita tunggu hasil, mungkin dalam beberapa hari kita akan mendapatkan hasil dari hasil tes DNA tersebut, yang lalu kemudian kita bandingkan dengan beberapa sampel DNA yang sudah kita amankan di beberapa titik, termasuk dengan DNA dari ibu korban penculikan yang memang sudah kita. Alasan yang dikirim ke Jakarta, Pak? Di sana yang bisa memeriksa untuk sampel yang berupa tulang, karena kemarin
jaringan tubuh dari potongan mati sudah rusak sehingga tidak bisa kita ambil untuk sampel darahnya. Alternatifnya adalah jaringan di tulang dan itu teknologinya Mabes Polri. Jadi kita tunggu hasil. Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Bali bahkan meminta bantuan Interpol guna memburu 6 tersangka penculikan yang masing-masing berinisial RM, BK, AS, VN, SM, dan DH. Namun hingga saat ini, keberadaan para tersangka masih misterius. Rai Swantara, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, polemik pembangunan proyek lift kaca di kawasan Pantai Kelingking, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung memasuki babak baru. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Provinsi Bali memutuskan menarik kembali surat teguran pemberitahuan kedua kepada pihak investor setelah perkara tersebut masuk ke ranah hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN. Keputusan penarikan surat teguran itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Idewo Nyoman Rai Darmadi, yang ditemui pada Kamis 12 Maret 2026 menjelaskan bahwa pihaknya sebelumnya telah menyiapkan surat pemberitahuan kedua sebagai tindak lanjut dari surat teguran pertama yang dilayangkan sekitar 3 bulan sebelumnya. Surat pemberitahuan kedua tersebut sedianya akan disampaikan pada 27 Februari 2026. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panitia Khusus atau Pansus Terhadap DPRD Provinsi Bali yang meminta agar pemerintah segera melakukan tahapan penindakan terhadap pembangunan proyek tersebut. Namun 2 hari sebelum surat tersebut dilayangkan, Satpol PP Bali menerima pemberitahuan dari pengadilan untuk menghadiri persidangan. Hal itu menandakan bahwa pihak pengembang telah mengajukan gugatan dan persoalan tersebut telah masuk dalam proses hukum di PTUN. Dengan adanya proses persidangan tersebut, Satpol PP Bali memutuskan untuk membatalkan penyampaian surat teguran kedua, meskipun dokumen tersebut telah disiapkan dan memiliki nomor registrasi. Rai Darmadi menyebutkan bahwa pihaknya memilih menunggu hasil keputusan pengadilan sebelum melangkah lebih jauh. Menyangkut tentang kasus lift kelingking, sedianya memang tanggal 27 kemarin kita layangkan surat pemberitahuan kedua. Setelah 3 bulan yang lalu kita layangkan surat pemberitahuan pertama atas tindak lanjut rekomendasi dari Pansus Terhadap DPRD Provinsi Bali. Terus arahan juga kepada kami untuk segera melaksanakan tindakan. Tentu kami akan melaksanakan tahapan-tahapannya sebagaimana sudah